Halo netizen, ini adalah Mazda CX-5 Facelift Improvement 2023. Nah, berbarengan dengan Mazda 2 Facelift 2023, PT Eurocars Motor Indonesia juga meluncurkan versi improvement dari Mazda CX-5 Facelift ya. Dan sebetulnya improvement ini lebih ke penyesuaian fitur aja ya, karena yang Elite sekarang lebih elite lagi dibandingin versi sebelumnya, dan yang Kuro itu sekarang mendapatkan drivetrain all-wheel drive sama seperti Mazda CX-5 Anniversary yang kemarin ya. Jadi cukup spesial nih. Dan untuk harganya yang improvement Elite itu di 628 juta rupiah, sedangkan yang versi Kuro all-wheel drive itu di 668 juta rupiah. Jadi masih di bawah 700 juta rupiah kita udah dapet SUV monocoque dengan mesin lumayan besar dan berpenggerak semua roda. Jadi keren sekali ya. Oke, sekarang kita lihat yang versi Elite-nya dulu nih. Untuk kuncinya masih sama seperti kunci yang sebelumnya ya. Dia model yang pipih seperti ini dengan tombol lock, unlock, dan buat buka bagasi juga. Sudah ada walkway lock juga, dan dia juga ada fitur smart entry-nya. Jadi tinggal klik tombol yang di handle ini untuk membuka, klik lagi untuk kunci. Nah, untuk di bagian interior juga lebih ke menyempurnakan fiturnya aja ya. Secara dashboard sih ini masih sama seperti yang sebelumnya dan udah cukup mewah juga ya. Untuk joknya juga masih sama, mirip gitu ya sama yang sebelumnya. Sudah dilapis kulit dengan piping warna silver seperti ini. Pengaturan roda elektrik, bisa maju mundur, naik turun, depan belakang, lumbar support 2 arah, recline, dan ada memory seat 2 slot juga. Oke, sekarang kita masuk aja. Dan untuk menyalakan mesinnya juga gampang, tinggal injek pedal rem dan tekan start engine button di sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, sudah nyala. Alright, yuk langsung kita tutup aja. Oke, jadi untuk di bagian interior dari Mazda CX-5 Improvement ini, ya seperti yang gue bilang tadi ya, lebih ke improvement. Jadi untuk penyesuaian fitur aja ya. Untuk setir, dia masih sama nih, menggunakan setir yang dari pertama kali dia keluar, sudah dilapis kulit, dan pengaturannya bisa tilt dan teleskopik juga. Tombol-tombol di sebelah kiri ada tombol audio steering switch, mute, voice command, ganti MID, ada simbol SRS airbag juga di sini dan klakson. Di sebelah kanan juga ada cruise control adaptif seperti yang versi facelift sebelumnya. Ada pedal shift juga untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di balik setir ada tuas lampu, sudah auto, dan ada auto high beam juga dengan triple turn signal. Yang sebelah kiri sama nih, wipernya juga auto. Ada pengaturan sensitivitas wiper dan pengaturan wiper belakang. Untuk instrument cluster juga masih sama seperti yang facelift ya. Jadi ada layar digital di tengah, tapi seakan-akan kayak jarum analog gitu. Di sebelah kiri ada tachometer, di sebelah kanan ada temperature gauge dan fuel gauge. Untuk di bagian pinggiran dari speedometer ada konsumsi BBM instan dengan temperatur dari luar. Di sini ada gear indicator dan di sebelah kanan juga ada sisa jarak tempuh dengan odometer. Untuk MID-nya di sini ada pengingat service, sisa jarak tempuh, off, trip A, trip B, dan status untuk eye active sense-nya. Lanjut ke sebelah kanan ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Terus di bagian bawah ada tombol untuk mematikan eye stop, mematikan lane departure warning, traction control, sensor parkir, dan kamera 360 derajat. Ada tombol pembuka bagasi elektrik. Di bagian bawah juga ada tuas untuk membuka kap mesin dan tangki BBM. Untuk pedal dia organ pedals untuk pedal gasnya, dan ada footrest untuk kaki kiri. Di bagian door trim ini juga soft touch ya, bagus. Ada sedikit wood panel di bagian sini, soft touch di bagian armrest, audionya juga masih Bose, dan pengaturan kaca all auto power window, window lock, serta central locking di sini. Pengaturan spion juga bisa dilipat elektrik dan ada indikator blind spot juga. Untuk tweeter dia juga ada simbol Bose. Sun visor dia ada card holder di cover vanity mirror ya, dan dia juga ada lampunya. Ada grab handle, seat belt bisa diatur naik turun, dan ada SRS curtain airbags. Spion tengah auto dimming nih ya, kalau kena flash dia langsung meredup. Ada tempat kacamata juga, dan
lampu kabinnya sudah LED dengan switch untuk ngikut pintu atau nyalain semuanya langsung dari sini. Dan yang di depan ini bisa individual. Tetap ada sunroof juga seperti CX-5 sebelumnya, bisa dibuka, bisa ditutup, dan ada mode ventilasi juga. Untuk plafonnya dia ditutup buka secara manual ya. Nah, di bagian sebelah kiri juga ada grab handle, seatbelt bisa naik turun, headrest juga bisa naik turun, dan lanjut ke bagian head unitnya. Nah, ini yang improvement paling besar di CX-5 ini, yaitu sistem MZD Connect-nya sekarang diganti menjadi Mazda Connect. Jadi ini adalah sistem yang sama seperti yang ada di Mazda 3, CX-30, dan CX-60. Jadi lebih baru dan informasi lebih lengkap. Ada Android Auto, Apple CarPlay juga. Di sini kita bisa nampilin cylinder deactivation, kondisi iStop, ada vehicle status monitor juga kayak pengingat service, maintenance. Terus ada entertainment, ini untuk audionya ada FM, AM, Bluetooth, USB. Terus ada communication, navigation. Kalau misalnya kita beli di dealer Mazda pasti langsung dikasih SD card untuk petanya ya. Nah, dia juga ada active driving display atau heads up display ya, seperti ini. Tuh, dia langsung nembakin ke kaca. Ada untuk speedometer, cruise control adaptif, dan bisa diatur nih ketinggiannya, brightness-nya. Terus ada konten yang ditampilin tuh apa aja, navigation juga bisa tampilin di HUD. Center display ini untuk layar tengah ini bisa dimatiin, day and night mode, brightness, bentuk jam digitalnya mau analog atau digital. Ada sound setting, ini untuk setting audio lah ya pokoknya, bass, treble, setting Bose-nya. Terus ada safety setting, jadi untuk sistem eye active sense-nya kita bisa atur nih. Ada Mazda radar cruise control, jadi adaptive cruise control bisa kita matiin atau enggak. Ada driver attention alert yang bisa memantau kondisi pengendara ya, kalau udah letih dia akan memberitahu untuk istirahat. Ada lane departure warning, blind spot monitoring. Terus ada active safety, ada lane keeping assist. Terus ada collision avoidance, ini untuk SCBS-nya ya atau rem otomatis. Dan di depan belakang loh, jadi bukan cuma rem otomatis dari depan, pas kita parkir kita mundur gitu ya, dia juga akan memberitahu untuk ngerem. Nah, ini kita terangin dulu ya. Ada view monitor, ini untuk setting kamera 360-nya, dan setting sensor parkir. Terus ada vehicle setting untuk setting kendaraan kayak setting pintu, auto door lock, setting bagasi, walkway lock. Exterior lighting ini untuk lampu utama, ada adaptive headlamp juga, sensitivitas dari auto headlampnya. Lampu dalam ini juga untuk delay lampu interior, ada auto wipernya bisa nyala atau mati, triple turn signal juga bisa diganti, dan konektivitas setting bisa diatur nih ya, Bluetooth-nya, season setting, jam, dan distance-nya. Bahkan bisa diganti jadi miles per hour atau distance-nya jadi miles gitu ya. Keren nih. Terus apa lagi nih? Oke, balik ke layar utama. Dan untuk tampilan kamera 360-nya seperti ini. Nah, ini tampilan kamera depan. Di sebelah kiri juga ada top down view, kamera depan doang, crop view, dan balik lagi ke menu. Kalau misalnya kita masuk gigi mundur, nah ini langsung muncul kamera mundurnya. Oke, keren juga ya. Ini yang paling berasa sih improvement yang ada di CX-5 improvement 2023 ini. Lanjut ke bawah, ada ventilasi AC yang di tengah sini, dan ada tombol lampu hazard juga. Ada start stop button. Di panel kosong di sini ada seatbelt indikator untuk penumpang belakang. Terus untuk di AC-nya tetap sama ya, dia dual zone automatic climate control dengan suhu paling dingin 18 derajat, paling panasnya di 32 derajat. Dan yang baru sekarang di improvement ini adalah ventilated seats untuk kedua jok depan. Jadi kedengeran ya, ini ada suara kipas ini untuk pendinginan jok di depan. Sama seperti lineup yang lain ya, CX-8, CX-9, CX-60 ini juga ada fitur ini. Dan untuk sisanya kayak zona AC masih sama, bisa ke muka dan ke kaki, ada fan speed, mode AC juga bisa mode eco, sirkulasi udara, defogger depan dan belakang, dan off.
Lanjut di bawahnya ada wireless charger juga di sini, terus ada power outlet 12 volt. Untuk shifter masih sama, dia menggunakan transmisi Skyactiv Drive 6 percepatan, otomatis torque converter konvensional gitulah ya. Dan ada manual mode-nya juga, ke depan turun gigi, ke belakang naik gigi. Terus ada sport mode juga untuk pengendaraan yang lebih sporty, dan dia juga ada animasinya di bagian instrument cluster ya. Kalau normal seperti ini, kalau sport dia jadi merah. Dan di belakangnya ada knob-knob untuk pengaturan sistem Mazda Connect-nya, tapi bentuknya tuh masih sama kayak MZD Connect sistem yang lawas gitu ya. Jadi mereka nggak ngubah bentuk dial di tengah ini supaya lebih modern, tapi karena fungsinya sama jadi ya udah gitu, nggak perlu diganti kayak punyanya CX-60 atau Mazda 3 CX-30 gitu ya. Karena knob yang di sini tuh masih berfungsi dengan baik gitu ya. Ada rotary dial, shortcut ke multimedia, navigasi, home, back, menu favorit, knob untuk volume di sebelah kiri juga sama, dan di sebelah kanannya ada electronic parking brake dengan auto hold. Di tengah sini ada dua buah cup holder. Untuk center console di sini juga lumayan besar ya, ada tray kecilnya ini, dan di dalamnya sekarang ada USB-C untuk konektivitas ke Mazda Connect-nya, bukan USB-A. Di sebelah kanan juga ada power outlet 12 volt lagi. Oke, kita tutup aja. Dan dia juga empuk ya. Untuk glove box dia soft opening dengan lining berbahan bludru. Ada airbag untuk penumpang depan juga ya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Mazda CX-5 Improvement 2023. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Mazda CX-5 Improvement 2023. Oke, untuk di bagian kabin belakang sini ya masih sama seperti yang versi sebelumnya ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, masih ada 2 jari ya. Emang nggak selega kompetitornya, tapi ya seenggaknya masih oke lah untuk orang dewasa di sini. Untuk di belakang jok depan juga ada seat back pocket, dan di belakang center console ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Di atas ada lampu baca LED yang bisa ngikut depan juga nyalanya. Grab handle di kiri kanan juga ada gantungan baju. Untuk di bagian jok belakang ini juga full kulit dan safety-nya bagus ya. Ada ISO fix points, ada headrest 3 titik, terus ada seatbelt 3 titik juga. Di tengah ada armrest dengan 2 buah cup holder, tempat smartphone, dan ada hidden storage dengan USB charger ya. Di sini bisa nyolok gadget juga. Oke. Untuk di bagian door trim sama seperti di depan, soft touch di atas, di tengah, dan di bagian armrest. Door handle juga warnanya satin silver seperti ini. Ada switch power window yang turunnya lumayan habis. Ada door pocket dan speaker. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari Mazda CX-5 Improvement 2023. Yuk sekarang kita keluar dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari Mazda CX-5 Improvement 2023. Nah, untuk mesinnya juga masih sama seperti CX-5 sebelumnya, yaitu mesin 2500 cc 4 silinder dengan teknologi Skyactiv G, dan dia juga ada teknologi cylinder deactivation ya. Jadi dia bisa mematikan 2 silinder ketika lagi cruising. Jadi konsumsi BBM bisa lebih irit. Tenaga juga masih sama sekitar 190 horsepower, dan torsi juga sekitar 240 atau 250 Nm. Untuk transmisi juga masih sama, Skyactiv Drive otomatis 6 speed ke roda depan. Atau yang versi Kuro dia juga all wheel drive ya. Untuk ruang mesin juga sangat rapi, masih sama seperti sebelumnya dengan engine cover yang lumayan mahal gitu ya kesannya. Di kap juga ada peredam. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Mazda CX-5 Improvement 2023 ini memang terlihat lebih mewah ya, karena yang versi Elite ya, yang kita lihat di depan ini sekarang memiliki body cladding warna body. Jadi di warna Soul Red Crystal Metallic ini claddingannya ya warna Soul Red juga. Kalau tadinya kan dia warna hitam doff kayak flip di depan ya. Dan untuk yang versi Kuro dia tetap glossy hitam gitu. Jadi
Secara eksterior yang versi Kuro masih mirip ya seperti yang sebelumnya, bedanya cuma di AWD doang. Dan muka dari CX-5 yang facelift ini memang lebih ganteng ya dibandingin yang sebelumnya, apalagi dengan desain DRL yang kayak brand Eropa gitu ya. Ada 2 garis dan lampunya juga tetap sama, dia ada LED projector, sennya di LED, dan di samping itu juga ada cornering lights. Untuk grillnya juga framingnya dia chrome, sensor parkir di depan 4 titik, dan di bagian bawah juga ada kamera 360 derajat di bawah logo Mazda-nya yang dia modelnya akrilik ya, karena dia ada radar untuk adaptive cruise control. Lanjut lagi ke bagian samping. Untuk velgnya dia kayak versi yang lawas ya, jadi kayak velgnya CX-5 Kuro tapi warnanya silver. Tetap ring 19 inci dengan ban yang berukuran, kita lihat ya di sini ukurannya itu adalah 225 R19. Untuk rem, depan belakang sudah disc brake dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Untuk di bagian spion juga masih sama, nempelnya di bagian pintu sini dengan lampu sen LED di luarnya, dan ada tonjolan untuk kamera 360 derajat. Terus di bagian window line dia juga chrome dari atas ke bawah. Untuk pilar B dan pilar C juga warnanya hitam gloss. Dan kalau kita lihat ke belakang ya, ini sorry kalau agak mepet, ini masih sama seperti yang sebelumnya, jadi nggak ada bedanya. Lampunya juga masih sama, dia LED dengan bentuk lampu senja yang kayak di lampu depannya. Ada lampu sen LED di sini, emblem Skyactiv-G di sebelah kanan. Yang sebelah kiri CX-5 Elite, untuk yang varian Elite. Kalau yang Kuro dia tulisannya Kuro AWD. Dan di bagian bumper bawah juga masih sama dengan dual muffler ya, kanan kiri, sensor parkir 4 titik, ada kamera mundur, lampu plat nomor LED, dan wiper juga sudah ada di fogger belakang, spoiler dengan hammer stop lamp, dan antena juga shark fin. Untuk bagasi juga tetap elektrik pastinya ya. Dan sejujurnya bagasi sih sama aja, masih lumayan lega dan juga bisa dilipat 40-20-40 dengan tuas yang ada di bagian sini. Sebelah kanan juga sama. Untuk lampu bagasinya ada di bagian pintu bagasinya. Dan untuk di bagian bawah lantai bagasi ada ban serep space saver dengan subwoofer dari Bose audionya. Dan di sebelah kiri juga ada ruang lagi yang bisa dibuka nih penutupnya, jadi bisa naruh barang-barang yang tersembunyi. Dan di sebelah kanan ada power outlet 12 volt. Ada parcel shelf juga, dan untuk nutupnya tinggal pencet tombol yang ada di bagian sini. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mazda CX-5 Improvement 2023. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.